Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 1 hingga 10 Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Namun perlu kamu ketahui untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja, situasi yang akan dihadapi Scorpio bersama dengan pasangan adalah ini pembacaan untuk yang couple ya, bukan untuk single. Oke, baik. Ada Three of Cups di sana. Kemudian ada Page of Pentacles. Dan kemudian di situ ada energi dari King of Cup. Oke. Baik. Kemudian di sini ada kartu dari The Hierophant. Kemudian di situ ada kartu dari Ace of Swords. Dan kemudian di situ ada kartu dari Queen of Swords ya. Baik. Kemudian ada kartu Temperance di situ. Kemudian ada kartu Five of Pentacles. Dan kemudian di situ ada kartu dari The Sun. Oke, baik. Barangkali Scorpio itu ternyata tidak bahagia ya dalam relationship ini. Gitu. Ada ketersinggungan juga di sini yang Mari lihat ya dari sikap si pasangan kepada dirinya. Gitu, ya. Barangkali memang di sini Scorpio bisa aja ya menggadang-gadang gitu loh, bahwa dia punya cinta untuk pasangan dan sudah selayaknya gitu ya. Si pasangan memperlakukan dia dengan cukup baik gitu. Tentu saja menurut tolak ukur dari Scorpio ini. Nah kayak gitu ya. Aku ngasih kamu kasih sayang padahal aku posisinya tersiksa gitu ya. Aku mau hadir dalam hidupnya kamu, padahal aku di sini posisinya tidak nyaman, gitu. Tapi kehadiranku ini tolong dihargai, entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk pengakuan, gitu ya. Kamu harus ngasih aku sesuatu, gitu. Karena aku telah berkorban dengan kamu, mau dengan kamu, terlibat dalam hidup bersama kamu, gitu. Paraku nih gak bahagia nih sesungguhnya, tapi aku masih mau mengusahakan hubungan kita. Nah, ada yang seperti itu energi dari Scorpio ini, gitu ya. Memang jelas ada yang dibutuhkan Scorpio dari si pasangan. Entah memang Scorpio di sini berketergantungan secara finansial kepada si pasangan, gitu. Jadi bisa ya. Untuk hal ringannya, walaupun tidak bahagia, tetapi Scorpio masih tetap ada, gitu. Jadi kayak yang tidak meninggalkan hubungan ini, gitu. Walaupun tidak bahagia. Nah di sana, itu ya. Dia merasa bahwa dia tidak dicintai oleh si pasangan, gitu ya. Dia selalu merasa bahwa dia kekurangan kasih sayang dari si pasangan. Kehadiran si pasangan dalam hidup dia itu bisa dia anggap ini kurang banget. Gitu. Tapi boleh jadi tanpa si pasangan dia pun tidak mampu. Gitu ya. Jadi ini memang unhappy kondisinya. Tidak bahagia kondisinya. Gitu. Namun daripada meninggalkan hubungan ini yang dia anggap mungkin itu tantangannya lebih besar, maka dia tetap berada dalam relationship ini, gitu ya. Jadi kayak mengkais-kais apa yang bisa didapatkan dari hubungan. Jadi bisa orientasi relationship ini tuh berubah ya, dari yang tadinya pengen ya kayak gimana tuh namanya orang yang membangun relationship ya, maunya itu kan hati tuh padu gitu ya, maunya itu ya ada ketulusan gitu kan. Tapi ya di sini ya sudahlah gitu,
Walaupun aku tidak senang, tapi aku masih bisa dapat bantuan walaupun sedikit gitu ya. Atau aku bisa mendapatkan sesuatu dari si pasangan walaupun itu sedikit. Gitu. Tapi yo daripada ndak ada sama sekali. Nah, posisinya kayak gitu. Memang ini kondisinya Scorpio ini bisa ya rapuh banget secara hati. Gitu. Rapuh banget. Nah, di sana ya. Nah, si pasangan sendiri kalau mari lihat ya barangkali ini lebih nyaman ya dengan hidup dia sendiri tanpa kehadiran dari Scorpio-nya. Seperti itu. Memang nampaknya dia membuat jarak ini antara diri dia dengan Scorpio. Gitu ya. Mungkin dia kayak yang ini rumah tangga apa nih? Gitu. Ada pemikiran ke arah sana. Rumah tangga apa ini? Gitu ya. Aku nggak bahagia di sini. Gitu. Aku merasa ini bukan ideal relationship yang ingin aku bangun, gitu. Atau beberapa ada di sini tuh, misalnya posisinya masih pacaran nih. Si pasangannya Scorpio ini tahu, loh, ini masih belum nih soulmate-ku. Ini masih belum nih the one yang ditakdirkan oleh semesta untuk aku. Kayak kita. Dan dia akan terus menerus ini ya, si pasangan Scorpio ini. Dia akan terus menerus ini mensugesti dirinya dia, gitu loh. Bahwa cepat atau lambat aku harus meninggalkan Scorpio. Gitu ya. Daripada dengan Scorpio, dia merasa ya udah lebih bagus aku single aja. Gitu. Belum tentu memang dia ini akan mencari pasangan baru, belum tentu gitu ya, mencari posisi mengisi gitu ya ketika dia meninggalkan Virgo ini. Belum tentu di sana. Tapi yang jelasnya dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bekerja untuk kebahagiaan dia sendiri saja. Nah, modelnya seperti itu. Jadi ini kayak seolah-olah aku sudah menjalani hubungan dengan dengan Scorpio gitu ya. Tapi aku tidak nemu kestabilan di sana. Aku tidak nemu rasa aman, rasa nyaman, klop jiwa, aku nggak nemu. Mungkin ada saatnya aku harus membiarkan Scorpio ini, relationshipku dengan Scorpio ini menjadi hubungan masa lalu saja, gitu ya. Bukan sebuah hubungan yang akan aku bawa di masa depan. Nah, modelnya seperti itu. Tapi ya tadi ya, terlihat di sini Scorpio kayaknya agak memaksakan diri di sini. Nah, kayak kita. Jadi untuk beberapa memang bisa hubungan ini sebenarnya sudah berakhir. Nah, ketika misalnya ini hubungannya telah berakhir, mari rasa ini pasangan Scorpio-nya kayak udah ngerasa mantap banget. Aku bisa jalan tanpa Scorpio, gitu ya. Dan mungkin ini jauh lebih baik, gitu ya. Sendirian tanpa Scorpio itu jauh lebih baik daripada bersama dengan Scorpio. Jadi kalau telah ada di sini perpisahan, mari lihat tidak ada penyesalan dari pasangan Scorpio. Justru perpisahan ini adalah sebuah keputusan yang melegakan, gitu ya. Jadi dia punya kesempatan untuk nyari sesuatu yang lebih pantas untuk dirinya. Nah, seperti itu, ya. Memang untuk saat ini dia terlalu sulit ya, terkoneksi untuk bisa mencintai Scorpio, gitu. Nah, di sana tetap ada batasan yang dia buat antara dirinya dengan Scorpio, gitu. Walaupun dia pengen ya membangun sebuah hubungan rumah tangga, atau dia pengen sebenarnya mendapatkan cinta, tapi dia tidak melihat bahwa Scorpio ini adalah kandidat yang tepat sebagai pasangan, gitu. Walaupun ya untuk kondisi sekarang misalnya ya belum ada perpisahan, masih dalam sebuah relationship,
Tapi dia tidak mewacanakan, ya udah deh aku dengan Scorpio aja, gitu ya. Aku usahakan dengan Scorpio aja, gitu ya, gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa ada kesempatan untuk membangun rumah tangga dengan Scorpio. Dia tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengupayakan biar bisa berumah tangga dengan Scorpio ini. Lebih mending cari yang lain, gitu ya. Nah, di situ ya. Tidak nyaman ketika bersama dengan Scorpio ini, gitu. Nah, di sana, gitu ya. Dan tadi ya, dia terus menerus ini meyakinkan diri, tidak, bukan Scorpio partnerku, bukan Scorpio masa depanku, tidak. Seperti itu. Dan Scorpio ya seperti Mari katakan, masih tetap mencari cara untuk bisa terkoneksi dengan si pasangan ini. Mungkin ya sudah kadung pengen dapat status sebagai istri, sebagai suami, gitu. Walaupun tadi lagi-lagi ini tidak happy, tidak ada rasa bahagia, gitu lah. Tapi mendapatkan status dari si pasangan ini mungkin dianggap Scorpio itu satu hal yang berharga sekali, gitu. Atau ya tadi ya, walaupun hubungan ini sebenarnya sudah berakhir, tapi Scorpio di sini pun mungkin belum melihat ya bahwa hidup tanpa si pasangan akan baik-baik saja. Hidupnya dia ya tanpa si pasangan itu akan baik-baik saja. Mungkin dia masih sering ya mencari-cari kesempatan untuk bisa terkoneksi kembali dengan si pasangan ini. Mencari-cari cara gitu ya, bagaimana caranya masuk nih ke si pasangan ini. Gitu. Nah, di sana. Namun apabila nanti dia mentok, kok kayaknya ini si pasangan menghindariku, gitu ya. Nanti kalau dia sudah mentok di situ Scorpio, dia bisa yang kayak, udahlah, nggak usah cinta-cinta lah. Aku kerja sajalah. Bisa di sini tuh aku bekerja saja, aku berbisnis saja, atau aku ambil studi baruku lah ya gitu. Untuk melarikan diri dari urusan cinta. Karena telah mencoba dengan si dia, tapi ternyata dalam hubungan cinta aku tidak bahagia. Aku nggak mendapatkan gitu lah. Aku nggak mendapatkan kepuasan batin. Gitu. Jadi bisa nanti ini kaum Scorpio agaknya menutup diri dulu ya, kalau misalnya hubungan ini tuh tidak bekerja sesuai dengan atau tidak menghasilkan ya sesuai dengan yang Scorpio harapkan, maka ya itu tadi ada pelarian, udahlah aku cari duit banyak-banyak aja lah sudah. Nah, modelnya seperti itu. Karena toh ternyata ketika dalam sebuah hubungan ya, aku selalu merasa kekurangan. Aku tidak bahagia dalam sebuah hubungan, gitu. Jadi nanti bisa Scorpio ini akan picky, gitu ya, akan pilih-pilih, jauh lebih pilih-pilih lagi, ya, jika dalam urusan asmara percintaan, seperti itu. Jadi peristiwa bersama ini, mari lihat akhirnya ya berujung atau gini, bukan akhirnya, tapi memasuki Maret ini. Bisa koneksi ini tuh bukan sebuah koneksi yang dirasa oleh keduanya peristiwa hidup yang patut dirayakan karena tidak ada kebahagiaan. Gitu ya. Koneksi ini ya, adanya peristiwa bersama ini bukan sebuah peristiwa yang menyenangkan pada akhirnya di menjumpai Maret. Tapi tidak tahu ya, ini kan energi bisa berubah-ubah di masa depan. Gitu ya, bisa berubah-ubah. Setidaknya menyambut Maret, ya begini, tidak bahagia, nggak seneng, nggak suka gitu. Gitu ya. Walaupun ada keinginan Scorpio untuk tetap bersama dengan si dia, dengan si pasangan. Gitu. Tapi nampaknya si pasangan akan memberi jarak kepada Scorpio ini, dan dia tegas ini, entah dia sampaikan melalui kata-kata gitu ya,
atau dia tunjukkan dengan tindakannya dia, gitu. Nah di sana, memang ya tadi beberapa kaum Scorpio mungkin agak sulit ya untuk memakai perasaan ya kepada si pasangan ini, agak sulit gitu. Karena mungkin secara pribadi ya, kehidupan pribadi sendiri, maybe ya dia nemu ya, waduh ini kurangku, wah ini aku kacau secara ekonomi, wah aku kacau secara ketenangan batin, wah berantakan nih pikiranku. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang merasa tidak nyaman dengan diri sendiri bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain. Jadi akhirnya ya, kalau kita punya kekosongan di dalam jiwa, itu pengen itu ngambil dari dunia luar, memaksakan dari dunia luar, menuntut dari dunia luar. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin ya kaum Scorpio ini barangkali agak lupa ya mengapresiasi diri, memanjakan diri, kurang bisa untuk berbahagia dengan apa adanya diri ini, bisa juga seperti itu. Bisa kayak yang bahagiaku kalau aku bisa mendapatkan dari dia, dia bisa memberikan kepadaku, baru itu aku bahagia. Kalau aku dengan diriku sendiri membahagiakan aku, kok rasanya tidak lengkap, atau kok rasanya aku tidak mampu. Gitu. Jadi ada syarat bahagia. Syarat bahagia adalah mendapatkan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Gitu ya, kucuran finansial dari orang lain. Nah, seperti itu yang mari lihat ya. Oke, baik. Nah, jadi kalaupun berpisah di sini, mungkin Scorpio kayak yang oke lah, aku jalan tanpa dia, gitu. Tapi ketika jalan tanpa dia, ini bisa kayak bolak-balik ya, mengingat kesedihan karena hubungan dengan dia ini sudah berakhir, gitu ya. Bahkan ini bisa agak berdrama sedikit Scorpio. Pada aku sudah berkorban ini, itu, aku sudah memberikan ini, itu, dan segala macam gitu. Tapi apa balasannya untukku? Nggak ada balasan apapun dari dia. Dia nggak menghargai kasih sayangku. Dia nggak menghargai kehadiranku dalam hidupnya. Nah, bisa seperti itu. Kalau koneksi ini tetap ada, maka tuntutan-tuntutan Scorpio ini tuh mari lihat berderet-deret ini. Panjang ini berderet-deret. Gitu ya. Panjang berderet-deret. Aku hanya dapat sedikit dari dia. Seperti itu. Jadi semakin pengen Scorpio berada dalam hubungan ini, gitu ya, maka Scorpio bisa semakin dalam playing victimnya, semakin dalam tuntutan-tuntutan berikutnya. Tapi ingat ya, seperti mari katakan di awal pembacaan, ini energinya bisa bolak-balik dalam hidup nyata. Apa yang mari baca sebagai energi Scorpio dalam kehidupan nyata bisa sebagai energi dari pasangan Scorpio ya. Jadi jangan kesusu gegeran dulu di sana ya. Oke, baik. Baik, oke. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer di sini, hadir energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini, kemudian hadir energi dari Pisces, kemudian hadir energi dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke ya. Jadi semakin merasa sengsara Scorpio dalam hubungan, semakin menuntut gitu ya, atau semakin bisa mempersalahkan orang lain gitu. Padahal dia yang berkorban, dia yang memilih berkorban, memberikan segalanya, tapi kemudian dia bisa menuntut dan bahkan bisa menyatakan bahwa apa yang dia dapatkan dari relationship ini adalah hanya sebuah kemalangan saja. Oke, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.